Assalamualaikum, my name is Siti Sarah. Variasi individu dan keragaman sosiokultural. 1. Hereditas dan kecerdasan individu. A. Hereditas. Ada beberapa warisan hereditas yang dibawa oleh anak. Di antaranya 1. Bentuk tubuh dan warna kulit. 2. Alam, sifat hemat, ramah serta rajin. 3. Kecerdasan. 4. Bakat. 5. Cacat tubuh atau penyakit. B. Konformitas, keseragaman. C. Kecerdasan individu. D. Faktor yang memengaruhi kecerdasan. 1. Genetika. 2. Lingkungan. Ada beberapa lingkungan yang menjadi faktor antara lain: A. Lingkungan yang membangkitkan semangat. B. Dorongan orang tua. C. Penyekolahan yang baik. D. Keterampilan bernalar yang spesifik. D. Faktor biologis tertentu yang juga merupakan faktor lingkungan, yaitu 1. Lingkungan perinatal dan nutrisi. 2. Kebebasan dari penyakit dan trauma fisik. 3. Pembawaan dan minat yang khas. 4. Kematangan dan pembentukan. Dan yang terakhir, kebebasan. Klasifikasi kecerdasan manusia diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Intelligent quotient. 2. Emotional quotient. 3. Spiritual quotient. Ketujuh kecerdasan adalah 1. Kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, 3. Kecerdasan visual spasial, 4. Kecerdasan kinestetis jasmani, 5. Kecerdasan musikal, 6. Kecerdasan interpersonal, 7. Kecerdasan intrapersonal, dan 8. Naturalis. 2. Lingkungan sosial dan budaya. A. Lingkungan sosial dan budaya. Strauss, 1987. Meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia yang dalam cara-cara tertentu memengaruhi tingkah laku seseorang, termasuk pertumbuhan dan perkembangan atau life process, yang dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan to provide environment bagi generasi yang lain. Menurut Amshari, lingkungan sosial merupakan manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal. Menurut Daliono, 2010, lingkungan sosial terdiri dari 1. Teman bergaul, 2. Lingkungan tetangga, 3. Aktivitas dalam masyarakat. B. Budaya. Beaumont Gregory kata budaya ini mengandung arti bermacam-macam, yaitu 1. Program kolektif suatu pikiran, 2. Sistem nilai dan kepercayaan, 3. Cara untuk mengatasi persoalan pada suatu kelompok orang, 4. Cara untuk mengerjakan sesuatu. C. Lingkungan sosial budaya. 1. Sifat sosial manusia, 2. Kebudayaan yang berbineka, 3. Nilai-nilai budaya. Alport, Vernon and Lindsay dalam Surya Sumantri 1996 mengidentifikasikan nilai-nilai dasar kebudayaan, yaitu nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. D. Peran lingkungan sosial budaya dalam pendidikan. Peranan pendidikan formal dalam proses pembudayaan bertujuan mendidik individu menjadi manusia pembelajaran, sehingga tumbuh menjadi makhluk yang berbudaya. 3. Perkembangan sosio-emosional individu. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. 4. Tahapan perkembangan sosio-emosional. A. Perkembangan sosio-emosional masa kanak-kanak. B. Perkembangan sosio-emosional masa remaja. Dan terakhir, rangkuman. Hereditas merupakan faktor yang diturunkan langsung oleh orang tua. Faktor hereditas ini tidak bisa direkayasa, karena faktor hereditas ini yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Selain hereditas, ada juga faktor lingkungan yang juga berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor hereditas beroperasi dengan cara yang berbeda-beda menurut kondisi dan keadaan lingkungan yang berbeda-beda pula. Selain dengan interaksi, hubungan antara hereditas dan lingkungan dapat pula digambarkan sebagai additive contribution, sama-sama menyumbang bagi pertumbuhan dan perkembangan fisiologi dan juga tingkah laku.
Di antara kedua faktor tersebut, tidak ada faktor yang lebih dominan, karena keduanya saling mengisi dan memengaruhi satu sama lain. Tidak selamanya yang diinginkan lingkungan kepada seorang anak akan menjadi kenyataan, begitu pula sebaliknya. Sebagai seorang pendidik, kita harus bersikap profesional dalam menghadapi siswa kita, mengingat peserta didik kita memiliki karakteristik dan kecerdasan yang berbeda agar kondisi belajar mengajar lebih efektif dan efisien dan terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif. Terima kasih.